Kemudian kalau bisa sholat itu dilakukan secara berjamaah. Harus sebaiknya gitu, mengharuskan diri untuk berjamaah. Karena dengan berjamaah itu insya Allah sholat itu akan diterima secara keseluruhan. Karena Allah memandangnya adalah jamaah. Ada yang ini khususnya pada waktu takbir, yang ini khususnya pada waktu baca surah Fatihah, yang ini khususnya pada saat baca surat, yang ini pada saat ruku. Nah, akhirnya oleh Allah Pak anggap pusuk kabeh ngono nggih. Jadi ada jaminan untuk bisa diterima. Tapi kalau sholat sendirian, wah angel diterima. Nggih, terima kasih Abah Yai Abdul Ghani. Pemirsa Lentera Ramadan cukup jelas nggih bahwasanya sholat niki ibadah yang amat penting untuk kita semua. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, dan bisa mungkin sholat ini dilakukan secara berjamaah. Mungkin Yai ada beberapa kasus yang mungkin terjadi dan masyarakat kita terlihat sholat berjamaah. Ini bagaimana hukumnya ketika ada seorang makmum yang kemudian sholat dengan imamnya setelah berjamaah. Setelah sholat selesai, setelah makmum tersebut salam, dia kemudian ingat, duh, aku tadi ternyata belum wudhu. Jadi makmum ingat setelah salam bahwasanya dia tadi sholat. Yang ingat makmumnya apa? Makmumnya. Jadi makmum tumut sholat kalian jamaah, kemudian setelah salam makmum tersebut si fulan itu ingat, loh aku tadi belum wudhu kok langsung ikut jamaah. Ini bagaimana hukum dalam pandangan fikih? Jika ada jamaah, selesai jamaah, kemudian makmum teringat, loh saya tadi masih punya hadas kok ikut sholat, ya dia harus mengulang kembali sholatnya. Iya, dia harus mengulang kembali. Enggak kok kemudian aku jamaah kok ayo melok sing sah, enggak. Karena dia sendiri enggak memenuhi syarat, enggak memenuhi syarat di mana orang sholat itu harus suci dari hadas, dari najis. Jadi dia harus mengulang. Tetapi kalau misalkan gini, ada jamaah, selesai jamaah, ini imamnya kemudian ngomong sama makmum, kok sepuro aku yo, ternyata aku mebengi ku garapan mbek bojoku. Dadak wuruh ngadus ra eling. Akhirnya aku yo moro nang masjid ngimami bar wis mari ngene dadak eling. Ya kok sepuro aku iki wong lali. Ini bagaimana dengan sholatnya makmum? Kalau sholatnya imam tadi jelas wajib mengulang secara pribadi, tetapi kalau makmumnya tidak dianggap sah, karena makmum ini tidak taksir, tidak sembrono, karena yang namanya hadas itu hal yang tidak bisa dilihat. Jadi nggak apa-apa, tetap hukumnya sah, sekalipun imamnya ngomong aku mau duwe hadas, karena saat dia ikut ini nggak terlintas bahwa sang imam punya hadas. Dia mengatakan aku dadi makmume wong sing sah sholat, maka ya dihukum sah, ya tetap dihukum sah. Oke, terima kasih atas penjelasan. Sungguh sangat jelas pemirsa penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Ghani tadi berkaitan dengan hukum orang yang baru ingat ketika menjadi makmum, kemudian baru ingat setelah salam dia ternyata belum wudhu, maka orang tersebut wajib untuk mengulang sholatnya. Baiklah pemirsa Lentera Ramadan, tadi jawaban dari Abah Yai Ghani sudah sangat jelas. Selanjutnya barangkali dari Gusti ada pertanyaan, saya persilakan untuk. Oh iya, Yai. Di masyarakat kan ada kasus terkait seorang yang sakit cukup parah sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang 5 bulan sampai setahun. Dalam masa itu beliau tidak sholat sama sekali. Kemudian beliau wafat. Apakah keluarganya wajib mengqodok sholatnya si mayit tersebut yang ditinggalkan selama 5 bulan atau lebih? Ini kemudian. Jadi ada kasus orang sakit sampai gak sadarkan diri sampai 5 bulan. Sampai 5 bulan. Masya Allah.
Ini yang ngerawat luar biasa ya, pahalanya maksudnya ya, luar biasa. Memenai sholat 5 bulan yang nggak dia lakukan karena sakit dan berujung pada kematian, otomatis itu sudah gugur, secara otomatis dia gugur. Beda lagi kalau dia itu kemudian siuman, kemudian sadar seperti biasanya, itu beda lagi. Sama dengan orang igma, ayanen, nah itu masih dianjurkan untuk mengqadha orang tersebut. Tapi dia ini kan berkelanjutannya sampai pada kematian. Jadi saat dia koma itu sudah tidak ada kewajiban ghairu mukallaf dia kan. Sudah ghairu mukallaf. Terus kemudian berujung pada kematian. Jadi dia nggak punya tanggungan sama sekali dalam masa 5 bulan itu. Oleh karena itu keluarganya ya nggak usah istilahnya mengqadha atau bayar beras sebagai gantinya ya. Setiap satu sholatan 1 mud ya sudah. Bebas lah, bebas ya. Beda dengan yang saya omongkan tadi, orang sehat tidak mau sholat belum sampai dia mengqadha meninggal dunia, maka ini yang namanya keluarga ahli warisnya mbok yo pekah, ojo kok dunyane wae di waris, gak kepalang iku digawe bayari sholate dhisik dening kono luwe ya diwaris. Tapi kalau kasus itu otomatis orang tersebut memang mulai dari koma sampai mati tidak ada tanggungan sholat sama sekali, karena nggak ada tanggungan sama sekali ya, nggak ada istilah menfidyai atau mengqadha lah. Kayak kepingin wah ini dunyane kayak dijariai lah saja, cukup ngaten Gus, dijariai. Jadi bukan fidyah, bukan qadha, tapi bisa di sedekah jariyah biar lebih ya masyhur gitu ya. Ngaten ingkang saged kula aturake dari pertanyaan kalau Baiklah sahabat Lentera Ramadan yang dirahmati Allah SWT, demikian tadi bincang-bincang fikih kita dengan narasumber kita Bapak Kiai Haji Abdul Ghani Manan seputar sholat. Semoga apa yang telah kita bahas bersama tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama ketika kita hendak melakukan ibadah sholat. Ada banyak hal yang perlu kita pahami agar ibadah sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat Lentera Ramadan, cukup sekian pertemuan kita pada sore hari ini. Jangan lupa saksikan terus program Lentera Ramadan yang selalu tayang selama bulan Ramadan pukul 5 sore. Oke, kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.